Selamat pagi. Terima Pagi, kasih Kak. sudah datang ke sini. Dan mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Rembrana Susanto. Saya dipanggil Rembran. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Dan di sini saya mendapatkan mencarai tentang materi yang saya angkat adalah tentang attachment styles, khususnya pada anxious attachment. Nah, apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai pada hari ini? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih. Mungkin di awal bisa perkenalkan dulu dari nama dan juga umur. Baik, kenalin ya Kak, aku Anissa, umur aku 19 tahun. Oke, Kak Anissa ya. Kita mulai pada sesi wawancaranya. Mungkin di awal bisa diceritakan dulu bagaimana hubungan Kak Anissa dengan pasangan sejauh ini. Oke, jadi aku sama pasanganku itu Kak, kita itu sudah 3 tahun pacaran dari SMA. Terus, ya pasti ya namanya udah 3 tahun tuh pasti ada ups and down-nya, ada naik turunnya kan. Nah, tapi di satu sisi tuh aku kayak merasa udah terikat banget gitu sama pasangan aku. Tapi di sisi lain tuh kadang juga kalau kita lagi down banget nih, kita tuh kayak merasa capek aja, capek secara emosional sih. Tapi aku karena kita LDR ya sekarang, aku tuh kayak cenderung pengen deket banget, terus pengen sering komunikasi. Tapi kalau pasanganku tuh dia tuh apa ya kayak lebih suka kadang itu dia butuh ruang untuk sendiri gitu sih. Nah, kemudian bisa diceritakan pengalamannya bagaimana ketika pasangan Kak Anissa lambat atau tidak merespon perhatian Kak Anissa. Dan apa yang Kak Anissa rasakan dan apa yang Kak Anissa lakukan. Nah, kalau kayak gitu tuh ya kan biasanya tuh kita jadi cewek tuh kayak over, kayak cemas, kayak apa ya dia kita otomatis langsung nyariin gitu kan. Nah, aku itu ya kayak gitu, aku tuh cemas, overthinking, panik gitu. Terus kadang aku juga bertanya-tanya kayak aku ada salah nggak ya gitu. Tapi terus aku juga tanya dia tuh bosen nggak ya sama aku. Itu kayak apa ya overthinking nanti. Nah terus yang aku lakukan itu biasanya aku ngehubungin dia terus kayak sampai dia jawab lah istilahnya. Terus kalau misalnya dia nggak jawab-jawab tuh aku hubungin teman-temannya karena aku udah kenal beberapa teman. Aku tanya kabar. Dan bagaimana Kak Anissa memaknai perubahan sikap pasangan dan apa sih pengaruhnya terhadap perasaan Kak Anissa dalam Karena aku udah pertama itu aku udah ada di fase pacaran waktu SMA yang dimana kita setiap hari ketemu. Terus aku udah ada di fase yang kita LDR, kayak komunikasi kita tuh terbatas gitu. Kadang itu aku ngerasa kayak kalau dia lagi jadi lebih diem gitu ya, misalnya kayak tiba-tiba balas chatnya nggak kayak biasanya gitu. Aku tuh kayak ngerasa ini tuh sebuah penolakan gitu. Terus ya pasti hal itu tuh buat aku sedih, buat aku overthinking gitu. dan bagaimana perasaan Kak Anissa ketika jarang berkomunikasi atau berjauhan dengan pasangan karena kan tadi menurut pengalaman Kak Anissa sekarang lah LDR ya dengan pasangannya itu bagaimana perasaannya ketika jarang berkomunikasi. Yang pasti ya aku kayak ngerasa nggak tenang gitu. Sebagai cewek nih ya kita kayak pengen deket terus sama pasangan kita ya pastinya aku ngerasa nggak tenang terus ngerasa kayak kesepian gitu. Terus aku tuh sering merasa sendiri gitu walaupun aku punya pasangan tapi aku kayak ngerasa sendirian lah tapi tak sama siapa-siapa gitu. Terus pikiran negatif tuh jadi lebih sering muncul gitu. Kalau udah kayak udah perasaan udah kayak gitu langsung overthinking dan Dan apa sih ketakutan terbesar dalam hubungan ini dan
biasanya kapan ketakutan itu muncul? Yang pasti ya, si kakaknya sadarkan dari tadi tuh aku kayak takut ditinggalin gitu kan ya. Pas itulah takut terbesar. Takut ditinggalin sama pasanganku, takut dia tiba-tiba berubah. Terus takut aku tuh udah nggak dianggap lagi. Nah, ketakutan ini tuh muncul biasanya kalau apa komunikasi kita lagi nggak baik-baik aja tuh, itu tuh langsung rasa ketakutan tuh langsung muncul. Gitu. Terus kalau lagi malam hari lagi uh, sedih nggak jelas, overthinking nggak jelas, nah itu perasaan tuh ketakutan tuh biasanya muncul lagi. Malam ya, karena kan Iya, mungkin dibumbui juga dengan konten-konten dari media sosial bener, ya, bener yang banget, gitu bener banget. algoritmanya itu kan masuk kan di HP kita, jadi ikut memperkeruh juga perasaan kita. Betul banget. Kemudian bagaimana cara Anissa untuk menghadapi emosi yang kuat ketika terjadi konflik dengan pasangan? Kadang ya kalau kita lagi nggak baik-baik aja nih, ya itu aku tuh kayak kadang bukan burn out sih, kayak emosiku meledak-ledak. Dan kalau misalnya aku udah capek banget. Nah, tapi aku juga ada di sisi tuh pengen langsung nyelesain masalah saat itu juga gitu. Jangan sampai masalahnya itu kayak berlarut-larut sampai sehari dua hari gitu. Nggak ada masalah ya langsung diselesain saat itu juga. Kalau dia kalau aku udah kayak gitu tuh, terus tapi dia menghindar, itu tuh aku udah makin stres, makin frustasi gitu. Kadang juga aku nangis, terus aku kayak mohon-mohon perasaan, kayak memohon-mohon biar masalah selesai. Dan bagaimana Kak Anissa memandang diri sendiri dalam Aku tuh karena diri aku sendiri tuh sebagai orang yang jaga jaga hubungan banget, orang yang misalnya kayak penjaga hubungan ini karena kalau lagi ada masalah tuh aku langsung pengen selesaiin itu juga gitu. Aku kan juga banyak berkorban ya secara emosional. Nah, ya kakaknya pasti sadar ya dari tadi tuh aku pengennya cepet selesai masalah tapi dianya menghindar. Nah, itu kan kayak aku mengorbankan perasaan emosional biar menyesuaikan pasangan ini biar tetap bertahan sih Kak. kemudian bagaimana Kak Anissa menggambarkan peran pasangan dalam kehidupan emosional? Menurutku ya pasangan itu memegang peran yang besar dalam kestabilan emosional. Jadi kayak kalau dia lagi perhatian nih, aku ngerasa kayak seneng banget, ngerasa tenang, ngerasa seneng ada di hubungan ini. Tapi kalau dia udah istilahnya kayak kumat-kumatan ya, dia udah hilang, udah sibuk sama dunianya tapi nggak ada komunikasi aku itu aku kayak sedih terus kayak ngerasa udah nggak dianggap lah istilahnya. Nah terus lama-lama itu aku sadar kalau aku tuh udah kebahagiaan itu udah bergantung sama gimana hubungan kita gitu. Misalnya hubungan kita lagi baik-baik aja, ya aku ya kesenang bahagia. Tapi kalau hubungan kita lagi nggak baik-baik aja tuh aku kayak cenderung mengurung saya sendiri, cenderung sedih gitu. Kemudian pengalaman apa sih yang membentuk cara Kak Anissa menjalin hubungan seperti yang sekarang ini dengan pasangan? Karena waktu masih aku remaja ya, waktu masih butuh-butuhnya nih peran seorang ayah, nah, ditinggalin sama ayah, ditinggal selama-lamanya ya, pas meninggal gitu. Jadi, aku ngerasa kalau aku gak ada peran laki-laki dalam hidup aku. Waktu ketemu sama waktu ketemu sama pacarku ini aku jadi ngerasa kalau aku menemukan sosok laki-laki dalam hidupku lah, dalam hidup. Jadi aku merasa bergantung banget lah sama pasangan ya terbentuklah aku yang saat ini kok. Mungkin ada hal penting lain yang tentang hubungan atau perasaan Kak Anissa yang mau ceritakan lagi.
si kakaknya mungkin relate juga ya karena kita sama-sama cewek ya. Jadi kalau cewek tuh kan dia tuh pengen banget ngerasa dihargai, terus dicintai, ya. Tapi tanpa kita meminta, ya aku pengen itu hubungan yang aman, hubungan yang saling mengerti satu sama lain. Tapi sering banget aku tuh merasa sendirian walaupun aku sang karena ya itu tadi balik lagi ke awal poin awal karena pasanganku ini sedikit kadang itu membutuhkan ruang sendiri tapi karena aku terlalu bergantung nih sama dia jadi kayak aku tuh bisa dibilang merenggut safe space-nya dia lah space dia untuk sendiri. Kayaknya gitu aja sih kak. Dari pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih sudah share tentang pengalaman dalam dengan Kak Anissa masa dewasa awal ini ya kan 14 tahun. Dan saya mendoakan juga mungkin supaya kedepannya hubungan Kak Anissa itu jadi lebih baik. Dan terima kasih sudah datang hari ini. Maaf Ya, ganggu waktunya. Terima kasih, Kak. ya kak.